tidak boleh gurau. Yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen harus menggunakan. Yang membawa buku dan pulpen tolong dicatat. Nomor 6, fardunya wudhu yakni tertib, ditulis tertib. Nanti ada sendiri penjelasannya tentang tertib. Sudah ditulis tertib, bawahnya ditulis tertib yaitu mendahulukan. Definisi dari tertib yaitu satu, mendahulukan anggota yang harus didahulukan. Mendahulukan anggota yang harus didahulukan dan mengakhirkan anggota yang harus diakhirkan. Maksudnya seperti ini. Sudah ditulis? Maksudnya mendahulukan anggota itu ketika kita membasuh muka, itu fardunya wudhu yang kedua. Tidak boleh membasuh kaki dulu kemudian membasuh muka. Harus membasuh muka dulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Itu secara berurutan. Itu namanya tertib. Jadi tertib itu namanya maksud bahasa ini urut mulai dari 1 ke 9. Bukan dari 1 kemudian ke 4 kemudian kembali lagi ke 2 kembali lagi ke 1 atau 3 dan sebagainya. Itu namanya tidak urut. Namanya urut itu atau urut itu 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 9 itu namanya urut. Jadi fardunya wudhu yang nomor 6 adalah tertib atau urut. Bisa dipahami gitu? Itu sudah selesai fardunya wudhu. Kemudian sesuatu yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal-hal yang bisa merusak wudhu. Bisa merusak wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu banyak sekali. Hilang akal, satu yang membatalkan wudhu, hilang akal. Hilang akal itu disebabkan satu karena gila, atau mungkin sakit ayam, atau mungkin jatuh, terkejut dan sebagainya. Itu kan hilang akal. Itu bisa merusak atau membatalkan wudhu. Jadi ketika kalian mungkin kaget, spontanitas kalian kan kehilangan akal dan sebagainya, itu berarti kalian wudhunya sudah batal, harus berwudhu. Itu yang membatalkan wudhu. Yang berikutnya yang membatalkan wudhu, yakni sesuatu yang keluar atau mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, depan dan belakang. Depan dan belakang, gede kalau bolongan. Itu bisa, walaupun yang keluar itu kamu sama Pak belum pipis tapi waktunya sakit belum banget, akhirnya sakitnya kelonjut atau kelori, itu juga najis karena sudah keluar dari itu tadi, tidak boleh. Jadi kalau keduanya itu mengeluarkan sesuatu, itu batal wudhunya. Kalau yang belakang BOL itu biasanya mengeluarkan angin atau kentut, itu juga batal seperti itu. Walaupun angin atau mungkin benda padat yang keluar atau benda lunak yang keluar dari kedua jalan tersebut bisa membatalkan wudhu. Mar'atil ajnabiyah, menyentuh perempuan lain, itu bisa membatalkan wudhu. Yang bukan muhrimnya ini, perempuan lain. Jadi sampai mana salim, jadi mau wis wudhu, habis sholat data ini, siapa cewek apa biye ngono, sing duduk muhrimnya duduk dulu, ngajak salim, sama batal wudhunya, wudhu.
Batil kafi, menyentuh farji. Kalau lagi pistol, kalau bukan kalian pikir sendiri tidak perlu tahu. Yang jelas kalian semua kan jawab. Gemuk kemaluan sampean itu batal. Dibatil kafi, didengarkan ya. Kita bicara dibatil kafi dengan telapak tangan. Ini telapak tangan ya, yang depan. Yang telapak tangan ini namanya batiliyah wahara dohi ya. Ini batiliyah tangan, ini lahir tangan. Ini apa? Bagaimana yang bisa membatalkan wudu ketika kita menyentuh kemaluan? Menyentuhnya dengan telapak tangan. Bagaimana supaya wudu kita tetap sah dan tidak batal ketika kita menyentuh kemaluan? Ada. Didengarkan, lihat sini, cuma lihat sini ya. Subuh dulu orang batal, tetap sah, tapi awak ini langsung ini. Contoh ini, umpama ya, berdiri sampai itu kelihatan banget kering, ya. Lah sampai cari berdiri yang waduh bisa, iya supaya sampai bisa mengukur berdiri sampai supaya orang batal. Caranya ini. Bila pakai jangan ini jelas dengan tidak langsung. Namun yang langsung tapi dia tidak bisa membatalkan wudu. Bagaimana? Bisa diterima ke yang belakang ya? Belakang. Bagaimana ketika kita menyentuh kemaluan kita agar wudu kita tetap sah, yakni tidak membatalkan wudu. Semua lihat ke sini. Contoh. Ketika berdiri sampai itu batal, dia yang ukur. Kayak diukur sarungan ini nggak merosot penak. Maksudnya nggak mari. Caranya begini, untuk menyentuh kemaluan agar wudu kita tetap sah dan masih ada batal, kita pakai yang di lahirnya. Contohnya, misalnya ini berdiri sana, ukur ini orang batal itu. Paham? Ambil, boleh itu tidak batal wudunya. Aja dulu, tidak batal wudunya. Itu kalau bisa dicatat kemudian tetap ingat saja. Saat ini berkala saya batalkan wudu itu kalau cukup sunnah wudu banyak sekali. Nanti kalau dibutuh satu sunnah wudu banyak. Di antaranya sunnah wudu itu membaca tasmiyah, membaca basmalah, kemudian berkumur dulu, kemudian hisap air dalam wudu. Itu kalau disampaikan di itu banyak sekali kesunahan wudu itu. Sekarang untuk wudu, yang penting sudah kita ketahui secara global, fardunya wudu sudah dikenal. Kemudian yang membatalkan wudu sudah itu yang sering kita laksanakan setiap hari ini. Sekarang menginjak hal sholat itu di garis red, kemudian atau mungkin menginjak di halaman berikut juga boleh. Itu biar mudah diingat, seperti ini bagus, seperti itu. Kemudian sekarang bab sholat, karena ingat waktunya sangat sedikit. Nah ini sudah jam 9. Sekarang bab sholat, ini jangan main-main dulu. Halo, jangan.
Yang pertama sholat. Saking pentingnya sholat, seluruh amal hamba Allah itu ketika sholatnya bagus, untuk amal yang lain bisa bagus. Dan makanya sholat itu sangat penting. Itu sangat penting untuk dipelajari, untuk diketahui. Sehingga awal mula yang dihisab adalah sholat. Jadi terkait dengan ibadah yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, semua amal ibadah yang lain juga ikut bagus. Awal ma yuhasabu bil abdi as-sholat. Jadi sesuatu amal ibadah hamba Allah yang pertama dihisab adalah sholat. Dan ketika sholatnya bagus, insya Allah untuk amal yang lain juga ikut bagus. Makanya sholat sangat penting. Di mana letaknya kita niat sholat? Sholat ini penting banget. Jadi sholat itu menjadi jadi niat sholat. Jadi terunjuk-unjuk karena Allah Akbar. Kalau izin aku ingin cukup kapan niat itu mau? Sebenarnya niat ini ya yang konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillah, misalnya. Nawaitu lillah. Nawaitu niat sebagai lillah kepada Allah Taala. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblat, adaan atau mamman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram, disitulah letaknya kita niat sholat. Ditulis niat sholat tempatnya, niat sholat tempatnya ketika kita melaksanakan takbiratul ihram atau melafazkan Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar di dalam hati niat langsung sholat dulu, petang renat, mati rokat, fardhan dari yang menjadi hati itu cepat, itu dilakukannya cepat. Tahu yang menjadi hati cepat. Jadi niat sholat sawani, ya. Sholat, niat sholat itu dilaksanakan ketika kita sedang melafazkan takbiratul ihram atau melafazkan Allahu Akbar. Di situlah kita niat sholat, niat sholat. Paham ya? Ojo sih aku juga setiap sholat jadi belum langsung ini. Dan nanti yang saya sampaikan ini tolong nanti di rumah dipraktekkan atau di sini nanti dipraktekkan ya. Nanti kita akan sholat dulu secara berjamaah. Nanti harus dan wajib dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan atau niatnya tidak pas seperti itu, bisa-bisa nanti sholatnya juga bisa salah. Lepas nanti sholat orang sendiri harus pilih, apa apa itu lagi? Kan maafi faedah, tidak berfaedah. Jadi niatnya, tempatnya niat sholat ketika kita sedang takbiratul ihram, waktu itu kita sedang melafazkan Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Karena begini, didengarkan, kalian semua juga masih menolak ini. Mengerti yang dibalik? Bagaimana ciri-ciri kalau sudah dibalik? Iya, ciri-cirinya iya. Ciri-cirinya sudah dibalik kemana? Satu aja dulu. Sunat, belum mesti. Banyak sing umur 2 tahun mesti sunat ya bayi.
Ya, satu aja yang ciri-ciri anak-anak yang sudah akil balik atau dewasa itu sudah pernah bermimpi ikhtilam. Paham belum? Pernah bermimpi. Ya umum sebenarnya ya bisa mimpi, tapi mimpi ini mimpi apa? Mimpi sehingga di situ mimpi bisa keluar air sebagainya. Itu sudah berarti sudah baik. Lek orang baik ya orang mimpi ngono. Iki wis pun ada. Oh sampai ini walaupun kecil sudah balik ini. Ya walaupun kecil sudah balik ini. Rajin kayu wis rajin mana rajin? Ah, ini rajin sudah balik, sudah sampai ya. Masa belum? Belum. Oh sambung. Kalau sudah kelas 8 itu kan kalian sudah berusia kelas 11 ya, 11 tahun. Nanti untuk kelas 3 kan 12 tahun. Biasanya itu untuk standarisasi baiknya cowok itu usia 9 sampai maksimal 11 tahun sudah dewasa. Itu hampir sama keterangan dikit seperti itu. Jadi lepis kan 11 kan sudah SMP itu 13 tahun kan ya 13 dan 14 balik itu usia 9 sampai 12. Jadi kalau sudah 14 itu sudah lewat balik. Jarang sekali yang sampai 14 kalau belum balik itu jarang sekali. Jadi secara global semua ini sudah balik. Jadi kalian sudah wajib untuk melaksanakan sholat karena sudah akil balik. Paham ya? Kok sampai tinggalin sholat sampai berdosa besar. Berdosa besar karena sholat termasuk tiang agama. Lek ora salat pada karo ngrubuhake agama. Dan satu lagi awalul ma hasabu bil abdu as-shalah. Ibadah hamba Allah itu yang semula-mula yang pertama bisa adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain juga ikut bagus. Itu kalian harus diingat-ingat. Paham ya? Sudah jam 11, sudah waktunya untuk anak-anakku kelas 8 SMP 1 tahun. Saya kira demikian ya. Jadi untuk sholat tadi pertama yaitu kaitannya niat sesuatu berbeda ketika kita tak berdua dan waktu itu kita mengatakan Allahu Akbar. Bisa dimengerti dan dipahami ya. Kalau sudah mengerti dan paham, kemudian harus dipraktekkan. Karena ini semata-mata anjuran kita sebagai Allah untuk melaksanakan ibadah dan tata cara dalam hal ibadah yang sangat penting kita laksanakan sehari kurang lebih minimal 5 kali. Itu minimal sehari semalam kan 5 kali minimal. Karena mau melaksanakan sholat fardu 5 waktu wajib. Sopo wong tak melaksanakan besok bakal ditagih. Paham ya? Jadi itu harus dipelajari dengan yang baik. Saya kira demikian. Ini sudah waktunya jam 11 sedikit untuk kalian semuanya menginjak materi berikutnya, yaitu tadarus Al-Quran. Kemudian nanti kita sholat dulu secara berjamaah. Setelah itu kita pulang. Namun begini, untuk semua siswa yang berada di dalam aula ini, sebelum kalian keluar untuk mengambil wudhu, mohon dengan hormat dan sangat untuk mengambil ini sampah-sampah ini.
Bahkan mulai pagi dari sampai siang ini, mohon semua apa yang saya sampaikan ini harus dicermati dan dipelajari, sekaligus diingatkan dan dilaksanakan. Ya, karena ini semua menyangkut hal ibadah. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kok katanya ternyata sholat tapi ikut tidak sholat atau ngapusi guru nih. Kalau haid, dosanya ditanggung sendiri. Ya. Nanti bab sholat diperhatikan sing tenanan, dicatat hal-hal yang penting. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oh, di sini sampean nggih. Mumpung ada Ustazah Binti, apa yang unek-uneknya dikeluarkan. Apa yang masih bingung bisa ditanyakan, nggih. Jadi selama 2 hari Pondok Ramadan ini kamu dibekali ilmu yang sangat banyak, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, oke? Semangat ya, oke? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah lemes dereng? Sampun. Allahumma ta'ampat. Oke, kencang lemes. Lanjut, setelah kita wudhu, kita lanjut ke bab sholat. Saya mau tanya dulu, ini ada enggak yang sholat zuhur jamaah di sekolahan, habis itu di rumah tidur kebablasan sampai asar, tangi-tangi maghrib, enten boten? Alhamdulillah. Saya khawatir nanti puasa terus boten sholat, ya. Sholat itu adalah wajib bagaimanapun dan dimanapun keadaan sampean, yang namanya sholat itu tetap wajib. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai sampean sudah bisa sholat kemudian subuhe sholate kawanen, enten boten? Kodok dibarengi sholat duha, enten boten? Mana tuh anak-anak? Siapa bisa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Mukalaf itu adalah orang yang sudah diwajibkan untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya sholat, contohnya puasa. Mukalaf itu adalah orang yang sudah balik dan mempunyai akal. Seandainya ada seperti orang yang gila di pinggir jalan itu, sudah balik kan itu, tapi ia tidak berakal, wajib sholat boten? Boten wajib. Baik sampean pikun, wajib sholat boten? Baik sampean kan wis balik, tapi tidak ada akalnya karena pikun. Boten wajib, tapi sampean dadi putune wajib mengingatkan di dalam setiap waktu masuknya sholat sholat riyin, sholat zuhur, ngoten nggih. Dia diingatkan. Jadi sholat yang pertama harus orang Islam, yang nomor 2 harus balik dan berakal. Sudah balik dan juga berakal, atau orang yang mukalaf itu orang yang sudah balik dan sudah berakal. Sholat itu artinya apa tadi dalam segi bahasa? Siapa sing bisa angkat tangan?
Ayo sana apa? Salat dalam segi bahasa apa? Apa? Doa. Kalau menurut Sarah apa? Betina sholat masuk garuh, sholat ke apa masuk gak paham. Suatu perbuatan atau ibadah yang dimulai dengan yang diakhiri dengan salam. Kapan niat sholat itu dilakukan? Kok membasuh muka piye to iku yang mburi iki? Lamun. Kapan niat sholat itu dilakukan? Ketika kita takbiratul ihram. Jadi ketika begini anak-anak, Allahu Akbar, di dalam hati kita harus niat. Saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti itu. Enten boten sing niatnya pas saderenge takbir ngeten, usolli fardhu dhuhri terus niat Allahu Akbar iki gak niat. Ada boten? Masih ada boten? Ada, ngoten sampean. Jujur aja enggak apa-apa. Berarti kalau demikian itu salah, nggih. Jadi niatnya pas kapan? Semua anak-anak ini wajib diketahui dan wajib dipahami. Kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seperti itu kita niat di dalam hati. Sudah paham ya? Coba kamu niatnya sholat subuh bagaimana? Kalau makmum, jadi makmum bagaimana? Kalau jadi imam bagaimana? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Luar biasa, tepuk tangan. Pinter kabeh pokoknya. Kelas piro iki? 8. Ya Allah, jan pinter kabeh pokoknya. Semoga istiqomah sholatnya, nggih. Semoga istiqomah di dalam melakukan sholat. Syarat sebelum melakukan sholat ditulis. Syarat-syarat sebelum melakukan sholat. Yang pertama, suci anggota tubuhnya, suci badannya dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama, suci anggota tubuhnya atau badannya dari apa tadi? Hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil contohnya apa tanda? Lagi. Ya. Apa? Keluar angin dari depan. Dari belakang. Lagi. Keluar keputihan, kencing atau yang lainnya. Ini adalah termasuk hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Nyekel mau apa nyekel apa mau? Nyekel lagi kucing mau loh. Kuwi najis tapi gak batal nih wudu. Nyapa batal sholat? Yang sholat tapi nyekel bokonge kucing. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan sholat harus cuci badannya dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar itu adalah hadas yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Contohnya suci dari haid.
Ini semua sudah mengalami haid? Kalau sudah mengalami haid, kamu harus bisa caranya menghitung haid. Saya tetekoi, kamu haid hari ini jam berapa? Jam 11 semisal. Hitungnya 1 hari kapan berarti? Ayo, saya jeng paham toh, beneran? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita ketika ia mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari. Caranya menghitungkan haid bagaimana? Caranya menghitung 1 hari bagaimana? Berarti kalau sekarang jam 11 itu kita mengalami haid, hitungnya 1 hari, besok jam 11. Karena apa? Kalau belum 24 jam itu belum dikatakan darah haid. Minimal darah itu yang keluar adalah 24 jam. Maksimal keluarnya darah haid adalah 15 hari, 15 malam. Ada seorang wanita mengeluarkan darah hanya 2 jam, wajib mandi boten? Ono wajib, ono apa? Terus kene wajib mandi boten? Sana boten, sana. Kenapa kau tidak wajib mandi? Subhanallah, pinter banget. SMP 1 luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, jadi kalau nggak ada 24 jam belum dihitung, itu namanya darah haid. Sekarang gini, ini seandainya ini sudah manjing waktu duhur, sampean kedatangan tamu, haidnya datang, berarti wajib mengqadha sholat apa? Sholat duhur. Sekarang ini sudah manjing duhur, kemudian sama sudah sholat, keluar darah, wajib qadha napa mboten? Sudah sholat sayangku, tidak wajib. Ini suci dari haid jam 5 sore, jam 5 kae suci. Wajib mengqadha sholat duhur napa mboten ketika suci? Sing wajib sapa, sing ora sapa? Ngacung. Bagian sana. Sana. Sini. Situ. Aja ikut-ikut ta lho. Berature apa nyemplung ning kalenan kok melok nyemplung. Ayo. Wajib mboten? Wajib. Karena apa kok wajib? Waktu duhur ya sholat harus wajib, langsung sholat duhur. Ya, karena sholat duhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Ketika kita sucinya asar, wajib mengqadha sholat duhur. Ketika kita haidnya waktu asar dan sudah sholat, ada yang diqadha boten? Tidak ada, karena sudah pinter. Ini harus betul-betul dipahami, oke? Harus betul paham. Ini harus bisa menghitung. Ada seorang wanita haidnya 16 hari, yang 15 hari namanya darah apa? Yang 15 hari yang saya tanya, ada seorang wanita mengeluarkan darah 16 hari, yang 15 hari darah apa, yang 1 hari darah apa? Yang namanya darah itu tidak suci loh. Yang 15 hari namanya darah, yang 1 hari. Terus bagaimana cara wudhunya orang yang istiadah? Cara wudhunya pripun anak-anak? Cara wudhunya orang yang istiadah itu, jalan depan itu harus ditutup dengan menggunakan kapas, disumpelkan ke dalam. Tuh, jangan tertawa, ini memang wajib seperti ini hukum. Disumpel
ya. Terus kita wudhu. Wudhunya bagaimana? Wudhunya ya apa? Wudhunya apa? Mungkin kamu juga mengalami karena kamu juga seorang wanita. Niatnya wudhu bagaimana ketika kamu sedang mengalami istiadah? Bagaimana coba? Siapa yang bisa? Niatnya nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati, mboten nawaitul wudu'a li rafi hadasil asghari, mboten. Karena apa? Selalu hadasnya mengalir, jadi nggak boleh harus wudunya ya, karena diperbolehkannya melakukan sholat. Ngoten nggih. Yang bapak guyu lek disumpel, ya wajib itu. Nek bapak sumpel ya darahnya terotes terus. Iya wajib. Oke, makanya biar gak nanti disumpet. Boten, yang geracotnya kan tadi nggak keluar di sumpelnya itu tadi. Gak apa-apa, ini hukum harus sampean harus paham dan harus tahu ya. Lanjut yang nomor 2, sucinya tubuh dari pakaian dan tempatnya yang digunakan untuk melakukan sholat. Yang nomor 3 harus menutup aurat. Yang nomor 3 menutup aurat. Yang keempat harus mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi saya sudah jelaskan tadi cara menggunakan mukena. Oke. Ini harus dibuka, sedangkan dagu harus tertutup. Ini semua banyak yang pakai ruko potongan ya. Sing pakai ruko terusan angkat tangan. Gak enak. Kamu lagi. Saya jelaskan ya. Ketika kamu memakai ruko potongan, itu harus ketika sholat memakai jilbab seperti ini. Kalau nggak pakai seperti ini, ketika kamu sujud atau ruko, ketika kamu ruko, ini rambut akan keluar, kelihatan dari bawah. Ini termasuk aurat dan sholatnya tidak sah. Jadi kudu ini terus gaya ruko potongan. Yang lebih aman dan nyaman adalah memakai ruko yang terusan. Terus lagi ketika kamu memakai kaos pendek juga tidak diperbolehkan menggunakan ruko potongan. Karena apa? Ketika begini tangan kamu akan kelihatan. Oke. Boleh memakai ruko potongan asalkan kita pakai jilbab. Kemudian ini tangannya ini juga harus apa? Sampai ke sini harus tertutup. Kalau begini Bu, pakai ruko potongan terus ketika begini Allah Akbar tangannya begini. Inilah seperti ini. Ini juga tidak sah. Ini bukan aurat ketika di dalam sholat. Jadi wajib tertutup sampai di sini ya. Sampai di sini harus tertutup. Kok sama sholatnya ini kayak ini Allah Akbar boten sah. Karena apa? Kelihatan auratnya. Sampai sholat rambutnya metu atau kakinya keluar ketika duduk iftiras, sah boten sholatnya? Boten sah. Karena apa? Terbukanya aurat. Sudah paham deh? Lanjut. Rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang nomor 2 adalah takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram itu bagaimana anak-anak? Sekarang saya tanya, seandainya Bu Ustazah Allahu Akbar itu saya ganti Allahu Kabir, boleh nggak? Sah boten? Hah?
boten pareng, harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Semisal Allahu kemudian dikasih tambahan wawu ataf, semisal Allahu Akbar, sah boten? Boten sah. Atau Allahu Akbar, sah boten? Boten sah, harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar ini harus didengar oleh telinganya orang yang sholat. Pas Allahu Akbar, kupingnya sampean dhewe niki kudu mireng. Aja mek. Gak lupis kak. Kudu enek lafaz Allahu Akbar. Kupingnya sampean krungu, aja kupingnya kancamu. Allahu Akbar. Nah, berbeki kancane sehingga dia tidak usuk gara-gara lek mumuni kebanteran. Terus buanter idune mencret pisan ya. Gitu. Jadi harus didengar oleh telinganya sendiri. Lanjut, berdiri di dalam melakukan sholat fardu. Nek gak mampu berdiri boleh nggak sholat dengan duduk? Boleh nggak sholat nggak mampu duduk? Boleh nggak sholat dengan miring, tidur miring? Tidak mampu miring boleh nggak tidur dengan terlentang? Tidak bisa apa-apa boleh nggak sholat? Loh, sahabat nonton ini jale tak teko aku. Gak bisa nyapa-nyapa kok oleh gak sholat. Saya tadi kan sudah berkata, sudah bilang sama saya, apapun dan bagaimanapun bentuknya, yang namanya sholat itu tetap wajib. Gak bisa nyapa-nyapa, jangan wong setruk punya sholat itu. Sholatnya dengan isyarah ini kan. Bayangin Allahu Akbar, bayangin rukuk, bayangin. Ojo terus gak sholat belas. Bangga wajib sholat, wajib. Cara gimana? Diwudoni, dibawain air ke ceret itu terus diwudhu. Oke. Jajan timbul atau bak. Ada yang tanya lagi? Nek, setelah sholat. Itu tadi sampai mana anak-anak? Sampai nomor berapa? Apa bacaannya? Berdiri di dalam sholat fardu. Leka mampu berdiri boleh sholat dengan duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh sholat dengan kok berdiri toh, tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring, sholat dengan terlentang. Kalau tidak bisa sholat dengan terlentang, isyarah. Isyarah itu apa maksudnya?
وأتنصرن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا سيدنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك من شر ما يصفون وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين.